Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solihah. Bunda mau tes sebelah kiri dulu ya. Anak solihah. Oke, sekarang yang kanan. Halo. Hai. Bunda harus berdiri sepertinya ya. Anak solihah. Kencang lagi dong, anak solihah. Iya, amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayah-ayah, bunda-bunda, minta maaf lah untuk berdirilah. Nah, anak-anak bunda biar bisa melihat semuanya ya kalau lain di belakang jualan. Biar semuanya segar, siap mendengar dongeng dan semangat. Kalau bunda hitung 1, 2, 3, siap-siap berdiri ya. Ya. Setelah hitungan ketiga langsung berdiri. 1, 2, 3, berdiri. Ya. Oke, sekarang angkat tangan kanan. Tangan kanannya mana? Iya, tangan kanannya angkat dong. Goyang. Oh, iya. Sekarang ganti tangan kiri. Kirinya mana? Iya. Sekarang kalau bunda bilang balik ke belakang, semuanya balik ya. 1, 2, 3, balik ke belakang. Iya, dadah ke kamera yuk. Dadah. Tarik masuk TV. Iya, yuk sekarang balik lagi ke bunda. 1, 2, 3. Iya. Yuk kita duduk yang soleh yuk. Nah. Lihat, mana rapimu? Mana buktinya? Baik. Hari ini Bunda akan mendongeng. Tepatnya membacakan dongeng lah. Bunda akan membacakan dongeng dan mudah-mudahan nanti mama-mama yang hadir di sini ya. Sudah tentu Bapak Ibu guru PAUD Islam Terpadu Baitul Makmur akan sangat senang membacakan dongeng Gasantian Seberasaan. Lah, ayo kita siap-siap yuk. Bunda punya bukunya nih. Wah, ada bukunya nih. Siapa yang mau dengar ceritanya angkat tangan? Iya, terima kasih. Hari ini Bunda akan membacakan buku ini. Di sini ada siapa nih ya namanya? Mau kasih nama apa ya? Kita kasih namanya Abid. Namanya Abid, kenalkan. Namanya Abid. Nah, ini bundanya. Ada yang namanya Abid? Ada? Oh, enggak ada ya. Oh, waktu ini ceritanya Abid tuh mau tidur ya. Lalu dia minta tolong bunda. Kita pokoknya dongeng gitu ya. Nah, Abid mau minta dibacakan cerita sama bundanya. Siapa di sini yang sering dibacakan dongeng sama kakaknya? Nah, siapa abangnya? Ya, siapa yang suka mendengar cerita dari ibu guru? Dari bapak guru juga? Suka ya? Nah, hari ini Bunda mau cerita. Judulnya apa ya? Judulnya Jujur Itu Hebat. Apa? Jujur itu hebat. Sekali lagi, jujur hebat ya. Jadi kita hari ini mau sama-sama baca nih ceritanya. Rupanya ini cerita tentang berapa berkawan ini. Ada hewan-hewan yang bersahabat. Beruang. Ada yang tahu beruang? Beruang. Kemudian temennya lagi ada kelinci. Kelinci gimana kalau meloncat seperti apa?
Wih, bisa ya. Oh iya benar, telinganya gitu ya. Nah, itu kelinci. Lalu ada monyet. Siapa tahu monyet? Hah? Itu monyet ya. Gimana suara monyet? Wah, itu dia. Ya, terus ada landak, singkong, burung unta, dan rusa. Mereka ini berteman, ya. Suatu hari mereka berjanji untuk pergi berkemah. Siapa yang pernah berkemah? Angkat tangan. Oh, belum pernah berkemah di dalam rumah pernah? Ya. Siapa yang belum pernah berkemah? Angkat tangan. Ada yang mau ikut berkemah? Boleh, nanti dicoba ya. Berkemah bermalam bersama di luar rumah, menikmati alam. Nah, beruang. Siapa tadi? Beruang. Terus temennya siapa lagi? Kelinci. Lalu ada siapa lagi? Monyet. Lalu ada landak ya, singkong, burung unta, dan rusa. Mereka pergi bersama-sama. Kira-kira mereka jalannya seperti apa ya? Kalau beruang jalannya bagaimana? Ya. Kalau kelinci meloncat-loncat, kalau monyet gimana dong jalannya? Mungkin lihat semacam loncat ya dari pohon ke pohon. Tapi mereka berjanji untuk jalan sama-sama. Yuk kita jalan. Jalanlah mereka bersama-sama. Ya, melihat pemandangan di kanan kiri ya. Tapi tentu mereka harus menyiapkan barang-barang sebelum pergi ke tempat berkemah. Boleh gambar ya? Sayang boleh duduk kembali ya. Nanti Bunda akan mendekat. Terima kasih. Nah, Bunda akan mendekat. Wah, mereka pergi berjalan bersama. Tapi mereka sudah janji untuk berbagi tugas. Jadi beruang nih jadi ketua kelompoknya. Kan beruang badannya gimana? Besar ya. Beruang juga berani. Siapa yang berani di sini angkat tangan? Jadi beruang bilang sama teman-temannya, teman-teman, kita harus saling memperhatikan ya. Jangan sampai ada yang tertinggal. Begitu kata beruang sebagai pemimpin ya. Jadi dan mereka berjalan sama-sama, mereka saling memperhatikan. Pegangan tangan, pegang tangan temannya, pegang tangan temannya. Ayo, beruang dan teman-temannya berjalan sambil berpegangan tangan. Mereka saling memperhatikan. Lalu menjelang sore, mereka sampai di tempat berkemah. Pengen lihat, teman-teman di belakang juga pengen lihat tuh. Mereka sudah sampai. Mereka senang sekali sampai di lapangan rumput. Ya, sepertinya Bunda harus berdiri ya sayang ya. Anak soti-soti, duduk di tempat ya sayangnya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Bunda mau berdiri sekarang supaya semuanya melihat. Mari duduk kembali, anak sodi-sodi. Mana rapimu? Mana buktinya? Mau dengar cerita lagi? Jadi beruang. Siapa tadi temennya? Kelinci. Saya lagi? Monyet, landak, rusa, burung hantu sampai di tempat berkemah. Mereka sampai di lapangan rumput yang warnanya hijau. Lapangannya luas, banyak pohon, ada bunga-bunga ya. Sampai di tempat berkemah. Terus salah satu teman yang pergi berkemah bilang begini, si singkong bilang, katanya, singkong apa? Iya,
karena jalannya jauh mungkin ya. Oh, akhirnya beruang mengingatkan teman-temannya. Oke, kalau ada yang lapar, tapi kita harus ingat ya, kita kan mau berkemah. Ayo kita siapkan dulu, kata beruang. Kata beruang begitu ya. Ayo kelinci, siapkan bahan-bahan untuk dimasak. Begitu kata beruang ya. Oh, segeralah kelinci pergi meloncat-loncat. Gimana tadi kelinci meloncat? Ah, iya, hebat sekali. Duduk kembali ya. Habis itu siapa lagi nih yang diingatkan oleh beruang, ketua kelompoknya? Landak, tikus, kamu siapkan alat masaknya ya, kata beruang. Kemudian busa, burung unta, siapkan kayu bakar ya, begitu. Kemudian monyet dan aku akan pasang tenda. Kita harus bergegas karena sebentar lagi waktunya malam, begitu kata beruang ya. Lalu ternyata ketika ingin memasang tenda, beruang sudah siap-siap nih mau pasang tenda. Karena tadi beruang bilang apa? Yang masang tenda adalah beruang dan monyet. Lalu beruang bertanya kepada monyet, "Monyet, mana tenda kita? Keluarkan dong tendanya," kata beruang. Tiba-tiba wajah monyet berubah. Dia jadi pucat dan kelihatan ketakutan. Kenapa ya teman-teman? Lalu, ada yang udah tahu ya. Terus monyet bilang begini, aku tidak bawa tendanya. Monyet tidak bawa tendanya, teman-teman. Lalu kata beruang, "Kemarin kamu yang menyanggupi membawa tenda. Kamu bilang tenda kamu lebih bagus daripada tenda yang lain. Jadi kita semua percayakan ke kamu untuk bawa tendanya." Terus kata monyet, "Aku tidak jujur sama kalian. Sebenarnya aku gak punya tenda." Ya, monyet tidak jujur ya teman-teman ya. Harusnya kalau kita tidak punya kita bilang tidak punya. Kalau kita tidak bisa kita bilang tidak bisa ya. Lalu monyet terdengung. Semua pun jadi kecewa. Akhirnya mereka mendirikan tenda dengan seadanya. Jadinya begini nih teman-teman. Cuman ada kain diikat ke pohon. Dan tiba-tiba hujan datang teman-teman. Akhirnya mereka semuanya berteduh di tenda seadanya. Basah deh ya. Kalau hujan tidak berteduh, kita bisa basah. Teman-teman suka main hujan enggak? Basah dong. Oh, hati-hati ya kalau mama-mama, abah, ya, nenek di rumah mengingati, nggak usah main hujan dulu ya. Misalkan, jadi kita harus berteduh. Nah, ini teman-teman karena tendanya beruang, monyet, dan kelinci itu tendanya seadanya, bukan tenda yang seperti mereka inginkan. Akhirnya semuanya basah. Nah, mereka berdepet-depetan dan kedinginan. Esok harinya, monyet meminta maaf kepada teman-temannya. "Maafkan aku ya teman-teman. Gara-gara aku nggak jujur, kalian semua ikut susah. Jadi basah semua kita ini. Aku berjanji gak akan mengulangi lagi." Begitu kata monyet. Ya, jadi monyet sudah minta maaf. Kalau kita ada salah, kita harus minta maaf. Minta maaf. Ya, seperti monyet dia mengakui kesalahannya. Lalu beruang dan teman-teman memaafkan monyet. Mereka saling bersalaman ya. Jadi kalau kita ada kesalahan, kita harus bilang
maaf, lalu bersalaman, kita saling mengikhlaskan, saling merelakan. Nah, begitu juga beruang dan teman-teman. Akhirnya acara berkemah mereka tetap bisa berlanjut. Mereka bermain, bersenang-senang bersama-sama. Main apa ya kalau di lapangan rumput? Ya, mereka berlari-larian. Siapa yang suka lari-lari? Tapi harus hati-hati, harus lihat di jalannya biar tidak terjatuh. Boleh ya. Kalau di sekolah lebih baik jalan saja, tidak perlu berlari kecuali olahraga gitu ya, supaya hati-hati dan tidak mudah terjatuh. Nah, akhirnya mereka semua tetap bisa melanjutkan berkemah ya, bersenang-senang bersama-sama. Selesai. Ya. Sayang kenapa temannya? Yuk minta maaf ya nanti ya. Iya. Baik, anak Soli lihat. Nah, jadi dari cerita tadi kita semua harus ingat, jujur itu hebat. Jadi kita harus berani bilang bagaimana sebenarnya keadaan kita. Kalau kita punya, kita bilang kita punya. Kalau memang tidak ada, tidak usah dipaksakan. Tidak usah bilang kalau kita punya ya. Ditanyakan atau mau dipinjam atau mau dimintai tolong oleh teman kita ya. Mudah-mudahan anak-anak Bunda semuanya menjadi anak yang jujur, anak yang hebat. Seperti seharusnya monyet jujur kepada teman-temannya. Karena gara-gara monyet tidak jujur, jadinya kenapa tadi? Akhirnya mereka tidak punya tenda yang bagus. Akhirnya teman-teman kehujanan semua ya. Nah, kalau monyet jujur, mereka semua tadi harusnya punya tenda yang cukup untuk berteduh semuanya. Jadi kita harus ingat, kita semua harus jujur. Lalu kalau kita melakukan kesalahan, kita harus apa? Minta maaf ya. Jadi kita harus jujur. Dan kalau melakukan kesalahan, jangan lupa untuk saling bermaaf-maafan. Nah, Bunda doakan semoga anak-anak Bunda semua di sini menjadi anak yang jujur ya. Nah, kalau di dalam agama Islam, sampai-sampai Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang Badui yang baru masuk Islam, apa yang aku harus lakukan? Ya, apa yang harus aku lakukan? Kata orang Badui tersebut. Rasulullah mengingatkan, jangan bohong. Ya, artinya harus jujur. Satu itu bahwa oleh Rasulullah, artinya jujuran itu sangat penting dan sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya bisa menjaga sikap jujur ya anak ya. Dan jangan lupa kalau melakukan kesalahan untuk segera meminta maaf. Nah, untuk ayah bunda, bapak ibu guru yang ada di sini, mudah-mudahan kita senantiasa bisa meluangkan waktu untuk membacakan cerita, ya, mendongeng untuk anak-anak kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi cikal bakal anak-anak kita memiliki atau memulai budaya literasi, budaya membaca. Anak-anak nanti dengan seiring waktu akan bisa membaca. Di PAUD, di TK ini proses untuk belajar, bermain dengan gembira. Ingat ya, kita berharap anak-anak kita semuanya memasuki sekolah dasar SD dengan tenang. Nggak usah dipaksakan untuk belajar, membaca, dan menghitung. Karena proses belajar yang dilakukan di TK dengan di PAUD dengan menyenangkan, insya Allah akan mengantarkan mereka nanti bisa membaca dan juga menghitung. Ya, itu pesan ulun. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mendatangkan kebaikan untuk kita semua dan anak-anak kita. Demikian yang bisa Bunda sampaikan.
Terima kasih anak-anak Bunda semuanya ya. Bunda sekali lagi mendoakan anak-anak Bunda menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.